Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Eka di sini. Hari ini kita akan mencoba melanjutkan pembelajaran matematika, yaitu di bab berikutnya mengenai persamaan garis lurus. Nah, kalian bisa memperhatikan beberapa gambar yang ada di layar, yaitu ada ATM, kemudian ada water pass, dan ada orang yang sedang mendaki gunung. Nah, pernahkah kalian melihat di ATM itu ketika kamu ingin mengambil uang dan kemudian struknya keluar, nah struknya itu terpotong secara lurus. Nah, apa yang terjadi di ATM itu menggunakan konsep garis lurus. Nah, kemudian ketika para tukang ingin membuat sebuah bangunan atau sebuah lantai misalnya, untuk menentukan lurus atau tidaknya, mereka menggunakan water pass. Nah, kemudian bagaimana dengan orang yang mendaki gunung? Nah, orang yang mendaki gunung itu pasti berjalan dengan kemiringan tertentu. Nah, apa yang sudah dibahas dari gambar-gambar ini akan kita pelajari hari ini di materi persamaan garis lurus. Adapun kompetensi dasarnya adalah menganalisis fungsi linier dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual sebagai persamaan garis lurus. Kemudian tujuannya adalah kalian diharapkan mampu memahami, menggambar, serta menentukan persamaan garis lurus serta gradien. Kemudian kegiatannya adalah berupa video pembelajaran, penugasan, kuis, ataupun tatap maya melalui Zoom. Oke, kita lanjut ke pengertian garis lurus. Nah, kalian sudah ingat atau sudah memperoleh materi tentang garis di SMP kelas 7. Nah, gambar dua ruas garis ini merupakan bisa disebut sebagai garis lurus. Nah, ini sebagai dasar kalian mengenal apa itu garis. Jadi garis itu adalah kumpulan beberapa titik. Nah, garis itu bisa dibentuk oleh minimal 2 buah titik. Nah, bentuk mempersamaan garis lurus umumnya dinyatakan dalam bentuk secara aljabar ada 2, yaitu Y sama dengan MX plus C dengan M tidak sama dengan 0. Nah, M ini nantinya disebut sebagai gradien. Kemudian C inilah konstanta. Atau dalam bentuk lain, garis persamaan garis itu bisa juga berbentuk AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, selanjutnya garis lurus ini cukup disebut sebagai garis. Nah, contoh persamaan garis lurus adalah ini. Y sama dengan 2X ditambah 5 atau 3X kurang 2Y tambah 6 sama dengan 0. Kalau dihubungkan dengan bentuk ini, yang A ini akan mirip dengan yang nomor 1. Sedangkan yang B ini akan mirip dengan yang nomor 2. Nah, jadi di sini bisa dilihat M-nya adalah untuk yang nomor A ini adalah 2. Kemudian C-nya adalah 5. Kemudian yang nomor B ini mirip dengan yang nomor 2, sehingga A-nya adalah 3, B-nya adalah negatif 2, dan C-nya adalah 6. Nah, misalkan, nyatakan setiap persamaan berikut ke dalam bentuk Y sama dengan Mx plus C. Jadi ada dua persamaan yang bentuknya belum Y sama dengan Mx plus C, kita bisa ubah ya ke dalam Y sama dengan Mx plus C. Nah, perhatikan yang A. Yang A, nah, sesuai dengan bentuknya, ruas kiri itu kita ingin membuat dalam bentuk Y. Berarti
yang bisa kita buat di ruas kiri adalah 5Y. Nah, kemudian yang 2X dan 3 ini dibawa ke ruas kanan, atau dipindah ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruas dengan negatif 2X. Sehingga kalau ini kita sudah belajar persamaan linier sebelumnya, ini menjadi negatif 2X, kemudian ini karena pindah ruas menjadi negatif 3. Kemudian kedua ruas kita bagi 5, sehingga 5Y per 5 sama dengan min 2X min 3 per 5, sehingga menjadi Y sama dengan min 2 per 5X min 3 per 5. Ya, jadi sudah terlihat bentuknya adalah MX plus C dengan M min 2 per 5 dan C ini min 3 per 5. Oke, kemudian dalam bentuk B, nah, kita bisa lihat hampir sama dengan yang A. Kita ubah dulu, nah, jadi negatif setengah Y, kemudian ini kita pindahkan ke ruas kanan jadi negatif X, kemudian min 6 ini pindah jadi tambah 6. Nah, kemudian dua ruas kita bagi negatif setengah, jadi kita bagi negatif setengah, kemudian ini kita bagi negatif setengah, ini juga kita bagi negatif setengah, sehingga ini ya habis, sehingga Y sama dengan, nah ini jadinya positif. Nah, kemudian X bagi setengah adalah 2X, kemudian ini karena positif bagi negatif hasilnya negatif. 6 bagi setengah itu adalah 6 kali 2 yaitu 12, sehingga dari sini M nya adalah 2, C nya adalah negatif 12. Nah, kemudian bagaimana menggambar persamaan atau menggambar grafik persamaan garis lurus? Nah, pada bab 2 kita sudah membahas bagaimana menggambar titik koordinat kartesius, dan di bab 3 kita juga sudah mempelajari tentang menggambar grafik fungsi. Pada bagian ini kita akan belajar bagaimana menggambar grafik persamaan garis pada bidang kartesius dengan tabel. Nah, contoh, menggambar garis Y sama dengan 2X plus 6. Nah, kita bisa buat tabelnya dengan memilih nilai-nilai X. Misalnya kita pilih domainnya atau X-nya itu dari min 3 sampai 2. Nah, bagaimana mencari Y-nya? Dengan dimasukkan Y-nya, X-nya min 3. Jadi 2 kali min 3 itu min 6 tambah 6, ini 0. Berarti titiknya adalah negatif 3,0. Kemudian kalau min 2, 2 kali min 2 itu min 4 tambah 6, itu hasilnya 2. Atau ini menjadi min 2,2. Kemudian kalau min 1 bagaimana? 2 kali min 1, min 2 tambah 6, 4. Sehingga menjadi min 1,4. Kemudian kalau 0, berarti 2 kali 0, itu 0 tambah 6, itu hasilnya 6. Atau 0,6. Kemudian kalau 1, 2 kali 1, 2 ditambah 6, itu 8. Sehingga hasilnya 1,8. Kemudian kalau X-nya 2, berarti 2 kali 2, 4 tambah 6, 10. 2,10. Nah, kemudian kalian tinggal menggambar titik-titik ini di grafik kartesius, kemudian titik-titiknya dihubungkan. Kalau titik-titiknya dihubungkan dan memperoleh garis lurus, maka itulah gambar garis yang ditanyakan. Nah, jadi seperti ini. Jadi bisa dilihat titik-titik ini pada negatif 3,0, min 2,2, min 1,4, 0,6, 1,8, dan 2,9. Sehingga ketika ditarik, garisnya menjadi seperti ini, dan inilah garis Y sama dengan 2X ditambah 6. Jadi inilah gambar garisnya. Nah, untuk menggambar dapat juga menggunakan titik potong sumbu koordinat. Jadi tidak perlu memilih banyak titik, cukup 2 titik, yaitu titik potong sumbu koordinat. Masih sama dengan yang tadi. Nah,
Jadi kita pilih kalau X-nya 0, Y-nya berapa. Jadi kita masukkan di sini. Kalau X-nya 0 berarti Y sama dengan 2 kali 0 ditambah 6. Y sama dengan 0 tambah 6. Atau Y sama dengan 6. Jadi ini 6. Kita masukkan berarti hasilnya adalah 0,6. Nah, bagaimana kalau Y-nya yang 0? Kalau Y-nya yang 0 kita kembali masukkan, berarti 0 sama dengan 2X ditambah 6. Atau kita pindah ruas, negatif 2X sama dengan 6. Atau X sama dengan 6 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 3. Berarti X-nya adalah negatif 3. Atau titiknya adalah negatif 3,0. Nah, dengan membuat dua titik ini kita bisa hubungkan dua titik itu sehingga menjadi garis. Nah, jadi seperti ini. Gambarnya sama dengan yang tadi sebenarnya, tapi kita cukup menggunakan dua titik. Jadi sebenarnya kan melewati 2,2, kemudian 1,4, kemudian 0,6, kemudian 1,8 dan 2,10. Nah, di sini kalian bisa menghemat waktu karena hanya menggambar dua buah titik, yaitu titik potong suku koordinat. Nah, ada beberapa sifat persamaan garis yang akan kita pelajari. Nah, yaitu Y sama dengan X dan Y sama min X. Kemudian Y sama dengan X dan Y sama dengan X plus C. Kemudian Y sama dengan Mx dan Y sama dengan Mx plus C. Nah, kalian bisa perhatikan pada bagian ini. Jadi misalkan pada gambar ini kita akan mengetahui apa sih gambar Y sama dengan X. Nah, berarti kalau Y sama dengan X, kita ubah M-nya menjadi 1. Jadi inilah gambar Y sama dengan X. Ya, jadi ini gambar Y sama dengan X, grafiknya artinya Y-nya itu sama dengan X. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya 0. Kemudian kalau X-nya 1, Y-nya 1. Dan kalau X-nya 2, Y-nya 2, dan seterusnya. Sehingga diperoleh gambar seperti ini. Bagaimana kalau dengan Y sama min X, berarti kita ganti negatif 1. Nah, ternyata dia berlawanan. Jadi antara Y sama dengan X dengan Y sama dengan min X itu berlawanan. Nah, kemudian bagaimana kalau Y sama dengan X plus C? Nah, ini misalnya Y sama dengan X. Nah, kita lihat kalau ini Y sama dengan X, kemudian kalau Y sama dengan X plus C. Nah, kalau C-nya 1, berarti dia bergeser ke atas sejauh 1. Bagaimana kalau C-nya 2? Nah, ternyata bergeser sejauh 2. Nah, sedangkan garis awalnya adalah ini. Nah, kemudian kalau ini digeser, ternyata dia mendapatkan garis yang sejajar. Jadi, C-nya ini tidak mengubah kemiringan. Jadi, kemiringannya tetap. Kemudian, yang bergeser adalah arah posisinya, ya. Jadi arahnya tetap. Nah, ini kita bisa lihat. Pak ulang lagi. Jadi kalau Y sama X itu arahnya dari kiri ke kanan menuju naik. Nah, bagaimana kalau Y sama X? Nah, ternyata berlawanan, dari kiri ke kanan menuju turun, ya. Tuh. Nah, kemudian bagaimana kalau M-nya ini? Jadi Y sama Mx itu, jadi kita naikkan M-nya. Nah, misalkan ini, ya. Nah, ternyata kalau M-nya semakin besar, maka kemiringannya juga semakin tajam, ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau C-nya yang digeser-geser, ini mengikuti kemiringannya tetap, tetapi yang bergeser adalah posisi garis itu, apakah ke atas atau ke bawah. Nah, dari gambaran yang bisa tadi telah dilihat,
maka kita bisa lihat bahwa garis dengan persamaan Y sama MX plus C adalah garis yang sejajar dengan Y sama MX dan melalui titik 0, C. Jadi dengan melihat gambar di GeoGebra tadi, Bapak berharap kalian sudah bisa memahami apa itu garis Y sama dengan X dan Y sama dengan X, kemudian Y sama dengan X plus C, kemudian Y sama dengan MX plus C. Baik anak-anak, sekian dulu video yang bisa Bapak berikan. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan tetap rajin belajar serta jaga kesehatan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.